Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Arif Darmawan dengan NIDN 0004079305, dosen program studi S1 Informatika dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan unjuk kerja proses pembelajaran sebagai bagian penilaian dari PDD UKT-PT Serdos tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya mengambil mata kuliah metodologi penulisan ilmiah dengan kode 1232142 yang biasa diajarkan atau perlu diambil oleh mahasiswa program studi S1 Informatika UPN Veteran Yogyakarta semester 6. Mata kuliah ini sendiri memiliki beban sebanyak 2 SKS. Mata kuliah metodologi penulisan ilmiah membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun karya ilmiah di bidang informatika secara sistematis, logis, dan beretika. Perkuliahan ini menekankan pemahaman hakikat penelitian ilmiah, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, penelusuran serta sintesis literatur ilmiah, pemilihan pendekatan dan metodologi penelitian, hingga menyusun dokumen ilmiah yang runtut dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pembelajaran berbasis aktivitas atau case-based dan juga proyek, mahasiswa diharapkan untuk menghasilkan dokumen pratugas akhir yang siap diajukan sebagai landasan penyusunan skripsi atau karya ilmiah. Mata kuliah metodologi penulisan ilmiah sendiri dibebankan 1 CPL, yaitu CPL 05, yang berbunyi mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian implikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir ataupun artikel ilmiah. Mata kuliah metodologi penulisan ilmiah memiliki 3 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian di bidang informatika secara ilmiah serta menyusunnya dalam bentuk latar belakang dan rumusan masalah yang logis, berbasis literatur dan konsisten dengan pendekatan penelitian yang dipilih. 2. Mahasiswa mampu menyusun kajian pustaka dan research gap atau celah penelitian secara sistematis dengan memanfaatkan sumber ilmiah berreputasi, menerapkan teknik sitasi yang benar, serta menunjukkan implikasi ilmiah dari penelitian yang diusulkan. Ketiga, mahasiswa mampu merancang dan mendeskripsikan metodologi penelitian informatika secara runtut, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengintegrasikannya ke dalam dokumen pratugas akhir yang siap diajukan. Guna mencapai 3 CPMK yang telah saya sebutkan sebelumnya, mata kuliah metodologi penulisan ilmiah ini kemudian dirinci ke dalam 10 sub CPMK. Adapun untuk kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk proses pembelajaran di pertemuan pertama dengan capaian sub CPMK 1, yakni mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik penelitian ilmiah di bidang informatika serta membedakannya dari proyek atau tugas implementatif biasa. Mata kuliah metodologi penulisan ilmiah ini ditekankan untuk proses pembelajarannya melalui case-based atau berbasis aktivitas di kelas, di mana mahasiswa akan banyak melihat contoh-contoh penelitian ataupun karya ilmiah dan juga proyek untuk kemudian membandingkannya dan menyusun karya ilmiah dalam bentuk pratugas akhir dengan komponen-komponen yang telah disebutkan sebelumnya.
dan pada akhirnya nanti mahasiswa diharapkan mampu untuk mengintegrasikan masing-masing komponen yang telah mereka pelajari selama 14 pertemuan di luar evaluasi capaian pembelajaran tengah semester dan evaluasi capaian akhir semester. Mari kita simak bersama cuplikan video pembelajaran dari metodologi penulisan ilmiah di pertemuan pertama sebagai berikut. Selamat menikmati. Baik, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di pertemuan pertama metodologi penulisan ilmiah di program studi S1 Informatika. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Nah, pertemuan pertama, perkenalkan dulu ya. Nama saya ada di situ, dosen pengampu Dimas Arif Darmawan. Ya, biasa dipanggil Pak Dimas. Ya, teman-teman bisa panggil saya Pak Dimas. Kebetulan di semester ini saya dapat amanah untuk membersamai kalian, membersamai teman-teman dalam mengarungi, mempelajari metodologi penulisan ilmiah yang kira-kira apa outputnya? Tujuannya apa kira-kira? Akan dipakai skripsi atau tugas akhir. Oke, saya sudah kenalan. Mungkin saya ingin kenalan juga dengan teman-teman. Ya, saya presensi satu-satu ya. Kevin? Hadir Pak. Gradiva? Hadir Pak. Bagus Lanang? Hadir Pak. Jakonia? Hadir Pak. Khatama? Hadir. Tari? Melania? Farah Keti? Aulia? Devi Intan? Hadir. Oke. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Oke, teman-teman, tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa luaran atau output dari metodologi penulisan ilmiah ini adalah sebagai bekal untuk tugas akhir atau skripsi. Sehingga nanti bisa kita katakan bahwa langkah-langkah penelitian, langkah-langkah penulisan tugas akhir nanti kita akan pelajari di mata kuliah ini. Nah, ini adalah untuk kontrak akademik dan penilaian ya. Karena ini mata kuliah yang bisa dikatakan soft skill mungkin gitu ya, seni untuk meneliti dan juga menulis, maka kayaknya kalau ujiannya UTS atau EAS tertulis kayaknya tidak seru gitu ya. Sehingga di sini kami desain ya untuk berdasarkan studi kasus ya, kemudian berdasarkan project base ya. Dan juga nanti ada tugas mandiri dengan persentase yang ada di layar. Nah, kemudian karena ini untuk tugas akhir yang identik dengan anti plagiarisme, anti kecurangan, maka di sini kita sepakati bersama terkait integritas ilmiah, kemudian kutipan dan atribusi. Ya, dan kedisiplinan. Nanti lebih lanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lihat. Nah, kalau kita meninjau di RPS ya, yang sudah saya share juga di Spada di e-learning kita, di situ ada 14 pertemuan ya dengan 10 sub CPMK ya, yang mana tujuannya adalah itu dirangkai sehingga nanti bisa menghasilkan proposal TA atau kalau di kita namanya apa? Pra-TA ya, dokumen yang dikumpulkan untuk mengajukan tugas akhir atau skripsi. Nah, dimulai dari sub CPMK pertama ya yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita nanti akan perlu untuk mampu menjelaskan perbedaan antara penelitian dan proyek ya. Karena banyak kita jumpai ya di angkatan-angkatan sebelumnya, di kating-kating kalian ya, yang mana ketika tugas akhir itu tidak melakukan penelitian, tetapi sebetulnya hanya proyek ya, seperti kerja praktik yang kemudian
ekstensi gitu ya, yang diperluas itu untuk cakupannya, yang mana ada unsur-unsur dalam penelitian yang sebetulnya belum tercapai. Nah, untuk lebih jelasnya ya, mari kita lihat ya perbedaan antara riset dan proyek ya. Di e-learning di Spada sudah saya share ya untuk 2 dokumen, dokumen A dan dokumen B. Ya, silakan masing-masing kelompok, mungkin ini kita kelompok 1 ya sebagai yang akan mengulas dokumen A, kemudian untuk kelompok 2 nanti akan mengulas dokumen B. Di meja masing-masing sudah tersedia 1 lembar ya kertas A3 dan juga pewarna. Silakan teman-teman bisa memanfaatkannya untuk membuat semacam mind map ya atau peta konsep ya terkait dengan apa isi dari dokumen, sehingga nanti merangkum dari dokumen yang teman-teman ulas. Tidak usah lama-lama ya, 10 menit ya, teman-teman kan sudah jago menggambar semua, dari TK sudah belajar menggambar, mewarnai ya, ini refreshing karena juga pertemuan pertama juga. Ya, silakan 10 menitnya dimanfaatkan. Kita mulai dari pukul 11.18 nanti akan selesai di 11.28 dan nanti hasilnya akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Baik, silakan dimulai untuk diskusinya. Ini ya, kan hitungannya kita menyelesaikan masalah-masalah praktis doang di situ. Bagaimana contohnya proses tuh evaluasinya, kurang efisien bagaimana karena tidak proses terstruktur dan beresiko penarikan kesimpulan dan seterusnya. dan itu udah Nanti ada akan dibedakan dengan yang kelompok produknya itu Google Form dan itu kita cuman kayak kenapa sih si Google Form ini kan dia nggak efektif dan itu udah ada masalah. Masalahnya nggak ada kayak riset atau ada survei gitu. Oke, yang gambar siapa nih yang gambar? Mbak Devi. Mbak Devi. Oke, Mbak Devi. Silakan. Silakan Mbak Devi. Bisa mulai dari yang tengah dulu, masalahnya atau temanya atau judulnya sebagai senternya. Atau gimana? Optimalisasi atau cuma sistem HKI? Nanti dari segi tujuannya atau dari segi outputnya itu dibuat cabang-cabangnya gitu aja karena kan sifatnya membuktikan. Oke. Jadi nulis di sininya langsung ke Mapping atau apa? gitu. Kalau lagi ke labu ya mungkin abu-abu atau hitam. Kenapa merah-merah? Di warna keluar. Lagi berapi-api berarti. Udah, kamu buat yang di sini merah. Yang di sini. Kalau enggak kata Maya ini biru kat. Mau. Apa yang mana nih? Teman-temannya boleh bantu berkeliling kasih. Ini makin aja. Penghubungnya warna apa nih? Hitam aja nih. Bebas mau warna apa boleh. Penghubungnya sesuai warnanya. Hitam aja sih karena mayoritas satu bubble kita. Iya. Efektivitas. Transparansi panjang. Transparansi pengelolaan KPI gitu. Transparansi gitu sih. Dulu ya kita coba simak ya untuk paparan dari kelompok 1 ya, nanti akan disambung dari kelompok 2 ketika sudah selesai. Oke, silakan kelompok 1, siapa yang akan present? Arya. Oke, silakan Arya. Oke. Boleh dari kursinya situ aja. Oke. Nah, jadi buat Jakarta. Nah, menurut kami di sini adalah termasuk sebagai proyek implementatif, bukan penelitian. Kenapa? Karena yang pertama kita melihat dari problemnya itu kalau di sini di proposalnya disebutkan bahwa Google Form itu masih
kurang efisien dan dia juga belum terstruktur serta berisiko secara keamanan datanya. Nah, tapi di sini kami tidak melihat bukti bahwa problem itu kayak ada bukti seperti kuesionernya atau secara kuantitatifnya. Jadi memang masih berdasarkan penyebutan saja. Nah, terus juga dari outputnya ini adalah produk yang bisa dipakai. Produknya ini sistem informasi berbasis web untuk mendaftar atau yang mendaftar HKI ini, yang mana sifatnya dia implementatif karena kita bisa langsung pakai. Dari segi hasilnya juga dia belum ada pengukuran resminya kayak secara mungkin user acceptance-nya atau secara tingkat keberhasilan secara kuantitatif. Nah, selanjutnya kalau dari segi dampak juga dia hanya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan juga transparansi. Secara singkatnya dia lebih berkontribusi ke otomasi sistem. Lalu juga disebutkan kalau dia untuk mencapai atau berkontribusi mencapai IKU 2.3 atau indikator keberhasilan kinerja utama poin 2.3. Dari segi metode juga hanya menggunakan rapid application development yang nggak ada dasarnya. Kenapa pakai metode ini? Oke, tidak ada dasarnya. Ya. Kayaknya itu menjadi kata kunci ya. Menjadi kata kunci bahwa pemilihan metodologinya atau metodenya dia hanya one shot gitu ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kita lihat ya antara kelompok 1 dan 2. Silakan. Siapa yang akan presentasi? Jako juga. Oke, silakan Jako. Paper ini yang pertama adalah single pad fusion yang terbatas. Jadi fusion dilakukan hanya dengan satu arah yang itu sangat terbatas. Kemudian potensi antar modalitas belum maksimal. Oh ya, mungkin penelitian ini adalah tentang phase anti-spoofing yang merupakan sebuah bidang yang sangat penting apalagi di perkembangan teknologi pada saat ini. Dan dari masalah tadi, karena hanya kebanyakan di penelitian sebelumnya hanya memakai single pad fusion yang terbatas, dari penelitian ini mengajukan sebuah metode yang dinamakan fast MBCA yang menggunakan multipad bidirectional cross attention. Jadi di sini cross attention yang dilakukan itu di level future map, bukan token. Dan kemudian fitur hasil interaksi itu digabung dengan additive fusion, di mana di sini proses yang dilakukan itu juga mengurangi dan menghemat beban komputasi. Kemudian untuk hasil evaluasi yang dilakukan itu sesuai dengan standar permasalahan atau standar metrik evaluasi dalam phase anti-spoofing. Itu ada ACER dan HTER. Buat dataset yang dicoba di dalam penelitian ini itu adalah Cassia Surf, Cassia Seva, dan WMCA. Itu jadi ada 3 skenario. Yang pertama intra dataset, terus dataset, dan ablasi. Kemudian untuk ACER yang didapatkan, izinkan saya untuk melihat catatan. Yang pertama di dataset Cassia itu ada 0,22% dan di Ceva itu ada 0,01%. Kemudian ada HTR-nya itu untuk di dataset Ceva ada 15,96%, FMF VIT itu ada 21,43%, kemudian di WMCA ke Ceva itu ada 7,68%. Dan di sini dilihat bahwa hasil dari metode ini mengungguli penelitian yang sebelumnya, seperti itu. Oke, jadi ada kata kunci apa? Mengungguli penelitian yang sebelumnya. Yeah. Oke. Dari apa yang dipresentasikan oleh kalian tadi, kira-kira ada perbedaan signifikan atau tidak? Siapa tadi ya namanya nggak hafal? Yuk, yang nggak mau jawab saya tunjuk nanti. Ada yang mau volunteer sukarela?
Perbedaan signifikan? Kevin mungkin? Mungkin perbedaan signifikan kalau misalnya dari saya lebih ke arah outputnya. Kalau misalnya Outputnya. tadi kan penelitian itu outputnya bersifat ilmiah karena ada dasar, ada analisisnya, melihat perbandingan dengan metode sebelumnya, dan ya outputnya jelas, entah itu temuan, entah itu bisa jadi keterbaruan Pak. Tapi kalau misalnya proyek itu sudah sekali berupa produk implementatif dan yang merupakan penyelesaian dari masalah praktis saja dan tidak perlu dibuktikan secara umum terkait benarnya dan sebagainya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, jadi betul ya yang disampaikan oleh Kevin bahwa untuk dokumen A yang dibahas oleh kelompok 1 ada masalah praktis ya, tadi disampaikan oleh Kevin, kemudian solusinya dibuat ya tanpa melihat penelitian yang terdahulu ya. Jadi mungkin dengan ilmu atau dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh si desainer atau programmer ya, kemudian merancang solusi ya, tetapi tidak melihat secara detail ya orang-orang dulu sudah melakukan seperti apa dan apakah berhasil atau gagal. Nah, ini memang apa namanya ciri utama dari proyek ya, di mana solusi yang dicanangkan memang khusus untuk masalah praktis yang ada di suatu institusi atau suatu tempat, suatu instansi. Sedangkan untuk yang dokumen B ya, jelas tadi disampaikan oleh Jako ya, untuk beberapa perbandingan dengan beberapa metode ya, yang utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di penelitian terdahulu. Artinya apa? Ketika kita melihat penelitian terdahulu, kita sudah melihat ya orang lain sudah sampai sejauh mana, mengalami kendala apa yang tidak akan kita ulangi kendala tersebut, dan justru untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi memang antara proyek dan juga riset itu kalau tidak hati-hati kita bisa menjadi terjebak ya. Kadang orang memaknai penelitian atau tugas akhir itu harus sesuatu yang besar, membuat sistem ya, padahal khawatirnya justru inti dari risetnya yaitu untuk tadi menemukan mungkin tidak sampai keterbaruan ya, tetapi sesuatu yang berbeda yang belum dilakukan oleh orang lain meskipun itu porsinya tidak terlalu besar, sebesar misalnya membuat sistem ya. Itu adalah perbedaan inti dari proyek dan juga riset atau penelitian. Nah, teman-teman tentu nanti bisa mengembangkan sendiri ya, mencari contoh-contoh ya, ini untuk yang secara formal ya, perbedaan antara keduanya. Proyek menghasilkan produk yang berfungsi, tetapi perlu dicatat bahwa dalam membuat suatu produk itu sangat dimungkinkan di dalamnya ada penelitian juga. Tetapi mungkin untuk meneliti fitur-fitur tertentu dalam produk itu ya, bukan dalam rangka untuk menyelesaikan produk itu secara utuh. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Nah, ketika dalam membuat produk itu melibatkan penelitian ya, tujuannya adalah untuk mencari cara terbaik dari untuk merancang setiap fiturnya tadi dengan cara melihat penelitian atau apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain ya, itu baru riset untuk masing-masing fitur di produknya tersebut, tapi tidak untuk membuat produknya secara menyeluruh, secara kesatuan. Nah, setelah teman-teman tadi melihat dokumen dari dua dokumen ya, nah mungkin nanti ini bisa menjadi PR ya untuk kita ya, karena waktunya juga terbatas ya, kita nanti kita ketemu lagi di pekan depan ya, membahas dari hasil diskusi ini masih dengan kelompok yang sama. Sedikit refleksi dan rangkuman ya, mungkin sambil ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman dari apa yang kita bahas hari ini, silakan kalau sekiranya ada yang perlu dikonfirmasi ya. Kita usahakan hari ini clear karena
kita berprogres ya. Kalau sampai hari ini tidak clear, khawatirnya di pertemuan berikutnya dalam menyusun masalahnya, dalam menyusun tujuan dan seterusnya itu menjadi ada sesuatu yang hilang ya. Tentu kita bisa kembali, tetapi itu akan makan waktu, sehingga mumpung di sini kita bertemu ya, kita clearkan dulu ya, kita selesaikan dulu ya, sebelum kita beranjak ke bagian-bagian yang lain ya. Seperti tadi disampaikan oleh Zapo, ada dataset. Apa sih dataset itu ya, kemudian ada evaluasi dan lain sebagainya. Kita tentu akan masuk ke sana nanti ya, tapi pertama kita di sini dulu. Ada mungkin yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas semua? Sudah cukup? Oke. Sudah. Baik, jika demikian maka ini menjadi akhir untuk pembelajaran kita hari ini. Karena tadi kita buka dengan berdoa, mari kita akhiri dengan berdoa juga. Untuk agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.